Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang dulunya dielu-elukan akan menebarkan kemusyrikan di Jawa Barat, ternyata dalam kepemimpinannya dinilai ia mengikuti cara dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa gerakan dan pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita saksikan. Kolaboratif itu bahasa Sunda, udah itu bahasa anyar menang di Barat. Sunda naon? Manunggal. Birokrat, politisi, akademisi, media, dan stakeholder lainnya menjadi satu kesatuan spirit. Kenapa? Spiritnya menuju mana? La ilaha illallah. Itu pada spiritualitasnya. Sekarang pada aspek sosialitasnya, demi negara kesatuan Republik Indonesia, berbakti pada negara, berkorban untuk negara, maka kita menuju pengabdian yang tertinggi pada Tuhan. Kalau ada masalah hukum yang kasusnya pencurian apapun di bawah 10 juta tidak boleh dibawa ke ranah pengadilan. Kalau dia mencuri ayam karena lapar, maka yang harus dipanggil tetangganya, yang harus dipanggil RW-nya dan kepala desanya. Kenapa? Kalau orang mencuri karena lapar, yang salah bukan rakyatnya, yang salah pemimpinnya. Kenapa rakyatnya dibiarkan lapar? Maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Maka dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia harus bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman, harus bisa memahami penyerahannya Nabi Isa alaihissalam, harus bisa memahami kegagahan dalam menguasai teknologi Nabi Musa alaihissalam. Maka seluruhnya diwujudkan dalam nama Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang telah dilakukan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat selaku tindakannya sebagai pemimpin di Jawa Barat yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diakui oleh banyak halayak masyarakat dan juga para kiai dan ulama. Salah satunya adalah seorang guru makrifat yang bernama Abah Setu. Mari kita saksikan. KDM di sini sahabat sudah bertahun-tahun bisa kita melihat bagaimana beliau bukan hanya melihat Al-Quran dengan ro'ah, dengan hanya melihat Quran dengan mata dohir yang nampak bukan hanya permukaan wujudnya, tapi sudah mampu yang melihat di sebaliknya. Inilah kelebihan daripada KDM yang luar biasa, kata Abah. Dan pada saat pandangan yang kedua, KDM sudah melihat segala sesuatu dengan akal dan pikirnya. Maka yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Inilah Al-Quran. Kata Jalul Rumi, pada saat engkau lihat Al-Quran dengan mata dohirmu, yang nampak adalah dunia, yang nampak adalah makhluk. Maka disinilah kebanyakan manusia-manusia yang awam tertipu dengan gamisnya, tertipu dengan sorbannya, tertipu dengan kepastian dalilnya. Tetapi Al-Quran, kata baginda Nabi, tidak melewati daripada tenggorokannya. Nah inilah sahabat, Deddy Mulyadi tidak membutuhkan pakaian kebesaran, tidak membutuhkan gamis, tidak membutuhkan sorban, tidak membutuhkan dalil yang keluar dari lisannya, karena Al-Quran sudah masuk ke dalamnya. Tidak peduli lagi dengan bagaimana luarnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kita boleh bangga dengan pemimpin yang semacam ini, boleh dipiralkan pemimpin yang semacam ini, supaya menjadikan patokan kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Memimpin itu bukan tentang menguasai manusia, tapi adalah bagaimana menghubungkan manusia dengan asa dan rasa. Inilah yang harusnya kita lihat. Kang Deddy sudah mampu melihat Al-Quran dengan akal dan pikirannya. Maka beliau menganalisa apa yang harus dilakukan. Setelah dilihatnya adalah tadi, kemudian sekarang adalah dengan melihatnya dengan akal dan pikiran. Kang Deddy Mulyadi biasanya dilabeli sebagai gubernur konten. Namun, tahukah kita ketika kelakuan Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya terjadi saat beliau menjadi DPR RI maupun gubernur saat ini, tetapi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi hari ini sama seperti apa yang pernah dilakukan tempo dahulu. Salah satu buktinya, ketika dulu Kang Deddy Mulyadi, ia pun sering turun di lapangan bergotong royong dengan masyarakat, hidup sederhana dan juga sering memberi dan membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak hanya mengeluarkan mandat untuk turun bergotong royong kepada halayak masyarakat, tetapi ia sendiri pun turun bekerja sama dan bergotong royong dengan masyarakatnya saat itu. Kang Deddy Mulyadi ketika orang membutuhkan bantuan dan bisa dibantu oleh pribadinya, maka ia tidak perlu menunggu besok ataupun lusa. Saat itu juga pasti akan dibantunya. Itulah sikap dan sifat Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat
yang betul-betul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinannya. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.